Oke, selamat siang Dokter Frankie. Ya, siang-siang. Dokter, ini kembali lagi terjadi lagi nih Rivaldo. Ya, seorang artis, mungkin pemain layar lebar, sinetron, dia tertangkap lagi narkoba di Polres Jakarta Barat dan terulang lagi dan terulang lagi. Gimana dok? Melihat mungkin sosok Rivaldo itu bagi dokter mungkin melihatnya seperti apa sih mungkinnya? Kayak gini. Jadi kan ini kan yang ini jarang yang ditanyainnya kalau misalnya pertanyaannya kenapa kok orang yang sudah narkoba masuk penjara, keluar, terus masuk lagi, pakai lagi, terus ulang-ulang gitu kan? Iya. Itu kan agak bingung ya. Kan orang pada ngomong kalau misalnya narkoba lo mau berhenti tergantung niat lu dong. Kalau niat lu bener harusnya gampang kan, berarti lu nggak niat aja gitu kan. Nah jadi ini saya ngomong berdasarkan evidence base ya, berarti ada literaturnya dan ini WHO juga udah ngomong. Jadi kalau mau protesnya ke WHO dan si buku-buku yang saya baca gitu ya. Nah gini, ini bukan membela, jadi gini, ternyata menurut WHO kalau misalnya orang pengguna narkoba jangka panjang itu dia mempengaruhi kerja otak. Nah jadi sistem rewardnya bermasalah, kemudian kontrol impulsnya bermasalah, kemudian cara dia ngambil keputusan bermasalah, stresnya beda semua. Jadi dia berpengaruh ke kerja otak. Jadi nggak cuma butuh niat, karena ternyata di situ ada intervensi dari biologis sama psikologis. Jadi gampangnya gini, kayak misalnya nih, lu kan kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu terus berhasil, lu seneng dong dipuji kan? Kayak misalnya mau mencapai sesuatu, kita berhasil, badan kita kan senang, kita euforia senang nih, oh gua berhasil nih, sukses. Nah itu kan sistem reward di otak kita nih. Nah si narkoba ini ternyata bisa memberikan sistem reward yang berulang-ulang, lebih besar. Jadi lo pasti edik dong, dari dosis kecil makin lama kan lo senang dipuji-puji. Mas lo nggak, analoginya kayak gitu, masa lo nggak senang sih dipuji, dosisnya akan meningkat gitu kan. Nah lama-lama itu kan akan terus bermasalah di kerja otak dia. Makanya kadang-kadang orang suka ngomong itu kan niat lo, nggak bisa cuma niat, karena kalau lo mau berhenti benar, yang benar itu kalau yang di luar laku itu ada namanya sistem recovery. Sistem recovery itu pertama niat udah pasti, kedua evaluasi medis sama psikiatri ini, terus ketiga withdrawal maintenance. Jadi maksudnya withdrawal itu masuk detox ya. Nah detoxnya itu nggak bukan saat itu juga, jadi berkepanjangan detoxnya itu. Kemudian terapi perilaku. Nah sama aksesnya diputus. Jadi kalau lu aksesnya lingkungan dia, tempatnya itu juga, teman-temannya itu juga, ya sugesti toh narkoba lagi gue triggernya gitu kan. Jadi ya harus aksesnya diputus, tempat teman-teman yang narkoba, kemudian sama ini lingkungan sekitar, keluarga segala macam itu harus memberikan support. Nah itu after post care. Jadi maksudnya jangan orang narkoba tiba-tiba udah lo nggak ada harapan lah. Maksudnya adalah orang narkoba mah udah percuma lah, ngapain sih, nggak bakal berhasil, nggak bakal sukses. Nggak bisa begitu. Jadi tetap dukungan support keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar itu penting. Nah harus ngelakuinnya itu, jadi nggak cuma niat doang gitu. Jadi kadang-kadang kita niat udah bener, tapi kalau nggak ada yang support, nggak ada yang sistemnya itu nggak berjalan ya susah. Bahkan setelah kamu ngelakuin itu sistem ya, ngelakuin semua, setelah setahun bisa balik lagi loh kalau nggak dijaga. Nah kalau ditanya rehab itu perlu apa enggak, itu pertanyaannya kan. Nah justru orang yang berulang-ulang itu kita harus kita tanya, bukan kita salahin terus, tapi kita tanya triggernya apa sih, lu kenapa sih berulang-ulang. Oke lah masalah otak tadi segala macam, tapi bukan berarti dia enggak mempunyai tanggung jawab. Dia harus punya tanggung jawab juga, karena satu dia udah tahu sistem masalahnya hukum sama konsekuensinya, hukum sama sosial pandangan masyarakat kan. Kedua ada masalah medis yang harus diterapi, ini harus kita tolong gitu loh. Kalau berulang-ulang mesti kita tolong, triggernya apa kan, itu harus itu. Terus rehab perlu apa enggak nih, ini kan data ya, BNN. Di BNN itu datanya waktu belum ada, zaman dulu mah nggak ada rehab kan, zaman dulu ya, zaman dulu kan tangkap nggak ada rehab kan. Itu yang balik lagi make itu 90% rata-rata. Tapi setelah ada rehab, ternyata itu datanya itu yang balik lagi memakai itu sekitar 30%, berarti membaik dong. Kalau ditanya perlu rehab apa enggak, ya perlu berarti. Kan data yang ngomong gitu kan. Nah kalau teknisnya segala nggak tahu lah, kalau teknisnya bermasalah saya nggak tahu, tapi yang pasti itu perlu rehab itu. Oke dok, ini Rivaldo yang dipakai jenis narkobanya jenis sabu. Sabu itu bisa meningkatkan apa sih dok? Dan semangat kerja iya, katanya seperti atau itu, seperti apa dok? Atau ini yang masuk narkoba kan banyak. Satu opioid itu kan kayak misalnya morfin, heroin ya kan. Terus tadi stimulan tuh sabu, kokain itu stimulan. Terus ada MDMA itu yang ekstasi ya kan.
terus ada inhalans, ada halogens, buat bikin halu itu kan, terus ada zat psikotropika lain-lain lah gitu lah. Nah kalau sabu itu kan metamfetamin, dia kan euforianya jadi happy, dia fit, badannya enak, tapi kan selesainya lu juga capek. Gue sih gak pernah nyabu ya, jadi gue gak tahu, tapi ini gue berdasarkan temen-temen yang pernah sama baca buku lah itu ya. Jadi ya selesai, tapi kan lu capek, lemes, nafsu makan turun semua, badannya nggak enak segala kadang-kadang, terus dingin, kayak demam nggak jelas gitu kan. Nah jadi kalau ditanya kenapa dia menggunakan terus, ya paling alasannya biasanya biar biar kelihatan, maksudnya mau kerja biar fit, terus lebih jadi percaya diri, terus habis itu sama biasanya tuh mereka itu pakai itu. Nah ada beberapa yang justru stres depresi dia pakai itu, konflik keluarga segala macam, ekonomi, malah dia lari ke sana. Oke, dan gimana kalau misalkan dia pakai sabu terus-terusan, kan terlihat badannya pun itu terlihat kurus. Dia kalau dia emang udah kurus tapi tambah kurus. Ya, iya kan tadi efeknya salah satu Nggak mau makan. Nafsu makan turun. Tapi itu bukan buat ngurusin ya. Jadi jangan salah nih, orang ngurusin pakai itu efeknya lebih parah. Jangan. Lo ngurusin pakai itu, otak lo bermasalah, karena efeknya ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke fungsi hati itu kan bermasalah gitu loh. Jadi kalau misalnya efeknya ke depannya pengaruh ke otaknya dia, ke jantungnya dia bisa, ke ginjalnya juga bisa, ke fungsi hatinya juga bisa bermasalah. Jadi efeknya kemana-mana gitu. Oke, dok, jadi apa sih yang menurut dokter yang perlu diperbaiki dari sistem yang ada mungkin di Indonesia, sistem pemakaian narkobanya ini? Hukumannya Ya, harus seperti apa sistem yang mungkin rehab kan sudah gitu. Sebenarnya kayaknya kalau menurut keyakinan saya ya, menurut keyakinan saya tuh di Indonesia kayak hukumnya udah jelas ya. Jadi sebenarnya aturan hukum itu udah jelas, tapi masalah kan di pelaksanaannya itu mah bukan kompeten saya ya, kompetensinya itu ahli hukum lah ya. Tapi kalau saya bilang satu ya pasti tadi kalau bisa diadain sistem recovery tadi. Sistem recovery itu tadi kan emang niat, kedua kan tadi jangan lupa evaluasi medis sama psikiatri, kemudian ada withdrawal maintenance, terapi perilaku, kemudian ada aksesnya diputus sama after post care-nya. Jadi kalau bisa ya kolaborasi pihak yang berwenang dari pihak yang berwajib, pihak dari medisnya, terus psikolog, psikiatri, kemudian lingkungan itu duduk bareng-bareng nyari solusi gimana caranya mengatasi ini gitu. Nah, kalau hukuman itu ya harus tanggung jawab lah. Kalau yang salah ya harus dibilang salah. Kalau yang mesti dihukum ya harus dihukum. Hukumannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu jelas gitu ya. Jadi hukuman itu menurut saya nih, orang dihukum belum tentu menghentikan dia untuk tidak lagi memakai narkoba. Yang salah loh. Jadi bukan berarti hukum itu langsung berarti berhenti narkoba. Enggak, kadang-kadang justru kalau enggak, tadi pendekatannya kan bisa mesti biologis, psikologis sama sosial kalau mau benar. Kalau enggak ya akan ngulang-ngulang terus gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi ya kalau gini duduk bareng-bareng cari solusi bareng-bareng, dan sebenarnya siapa sih yang mau terus-terusan ketergantungan narkoba? Kayaknya nggak ada deh ya kalau menurut saya. Nah itu yang bikin orang pertanyaan itu menjawab ini nih, kenapa lu udah tahu narkoba itu nggak bagus tapi tetap lu pakai? Nah itu kenapa yang bikin Tadi canggih? saya bilang karena Enak, tadi nikmat. pengaruhnya ke fungsi otak kamu, sistem reward kamu, ke kontrol impuls, pengambilan keputusan, stres segala macam itu berpengaruh dari situ. Nah itu kalau ditanya kenapa udah salah kok terus-terusan ngelakuin, nah itu. Nah makanya kan konflik, apalagi konflik depresi, itu pengaruh dari semua narkoba itu. Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti narkoba berarti hidup lu selesai, kagak lu ya. Lu narkoba tapi kalau lu mau maksudnya mau diterapi, lu mau bener, itu malah bisa jadi sukses. Bukan berarti narkoba hidup lu berarti masa depan lu udah hancur, enggak. Di terapi serius tetap bisa maju, nggak masalah gitu. Artinya bisa ada kesempatan untuk sembuh total ya dok? Bisa tadi asal lakuin itu aja bisa, tapi ya harus disupport bareng-bareng gitu loh. Oke.